Terima kasih sudah menerima kami kembali di kediaman Yang Jati. Yang Jati, kita tahu Yang Jati itu salah satu pemikir, salah satu praktisi spiritual gitu ya, memikirkan kondisi Republik ini. Kita tahu sekarang lagi rame viral tentang pengoplosan pertama, ya kan? Pejabat-pejabat di BUMN kita itu tega, rakus, dan laknat gitu ya kira-kira ya. Jadi rakyat dirugikan, beli pertamax dapatnya pertalit gitu ya. Terus 109 ton emas antam dipalsukan. Ini kan sesuatu hal yang perlu kita renungkan bersama gitu. Apa yang salah di Republik ini gitu. Nah, bagaimana Yang Jati merespon fenomena ini? Oke. Jadi yang salah di Republik ini adalah sejak awal sebenarnya para politikus-politikus, senayan, rektor-rektor, dosen-dosen ahli politik itu harus berpikir. Berkali-kali coblosan, negara semakin rusak, politik semakin tidak karuan, ekonomi semakin hancur, budaya semakin berantakan. Berarti gagal. Oleh karena itu, sadar karena itu, sejak 2009, saya kumpulkan raja-raja seluruh Indonesia di Trawulan. Dan pada waktu itu, saya dinobatkan sebagai Praba Raja Jaga Jawa. Raja Jawa yang membawai raja-raja seluruh Nusantara. Nah, bagi saya itu bukan pekerjaan yang enteng, Mas Indra, karena ini adalah tugas saya sebagai kelanjutan yang diviralkan oleh Ngadi Roso, yang ditonton ratusan ribu orang tentang Bung Karno. Ya. Jadi tentang Pertamina, sebenarnya sejak Bung Karno runtuh, itu sudah dieksploitir penguasa. Pada waktu itu direktur Pertaminanya adalah Bapak Ibnu Sutowo, ya. Terus Cendana Orde Baru waktu itu membuat Super Semar, entah Super Semarnya asli atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya tahu persis waktu itu saya makan bersama-sama di Cendana sana dengan Pak Harto, Butin, Bambang, Mastri, Tutut dan lain sebagainya. Terus waktu itu Pak Harto tuh menelpon Ibnu Sutowo, ya siapa? Ayo kini makan siang bareng-bareng neng Cendana gitu. Nah, begitu Ibnu Sutowo datang, saya 10 meter di belakang duduk sama keluarga, ya. Lalu Pak Harto menunjukkan surat. Ini apa? Baca. Itu kelihatannya kayak bunyinya Super Semar toh, Pak. Nah ya, maksudnya surat ini, saya disuruh meneruskan cita-cita revolusi Republik Indonesia. Apa surat ini bisa dimakan? Surat ini loh dicampur dengan air satu dimakan orang, nggak akan kenyang, nggak akan warak. Lah, padahal kita harus memelihara waktu itu sekitar 60-70 juta manusia Indonesia. Maksud Bapak gini aja, tapi nggak boleh orang tahu. Hanya yang boleh tahu kamu dan saya. Itu. Siapa? Untuk pembiayaan ini, Super Semar ini, ambil setiap barel $2. Tidak boleh orang lain tahu, yang tahu hanya kamu dan saya. Siapa? Ibnu Sutowo mau bilang tidak, penggal tenang. Nah, coba Mas, andai kata sehari pada waktu itu 1,5 juta barel, berarti Cendana itu pegang duit per hari $2 juta, 3 juta dolar selama 32 tahun. Coba, dan ini kelihatannya yang terakhir diteruskan oleh presiden yang ketujuh yang namanya Joko Widodo. Sudah disebar di viral, mekanismenya begini, direktur ini diganti, itu. Lalu, kenapa kok mereka mau diganti? Karena aparat-aparat dan lembaga
hukum manusianya sudah diganti semua oleh penjilat-penjilatnya dia, diganti semua. Makanya sekarang dilanjutkan oleh presidennya ketujuh itu untuk nguntal Pertamina demi kepentingan keluarga. Saya pakai bahasa nguntal. Sekarang sudah nggak anu lagi lah, bahasa halus-halus nggak masuk ya. Sampai kemarin tuh udah demo beberapa hari besar-besaran di Jakarta. Nah kebetulan kemarin saya itu kedatangan penonton ngaji rasa dari Flores, Mas. Seorang wanita, 6 orang datang ke sini cerita tentang Flores, kerajaan pertama yang didirikan oleh Bung Karno pada waktu itu. Di sana disebut kepala suku adat. Tapi sebenarnya raja-raja juga. Nah, ini saya dikasih ini kenang-kenangan songket dari apa ini, dari kok indah banget ini, dari mana kemarin gitu ya. Terus dari dulu semangatnya bukan main. Waduh, yang saya harus kemana? Gini, kalau saya lihat sama itu memang Flores, tapi darah dagingmu itu juga Jawa. Udah pergi aja ke Kediri. Jangan lupa ada yang Pamenang, yang Joyoboyo segala, pergi langsung ke sana. Iya. Langsung ke sana. Nah, kesimpulannya itu Mas Indra. Jadi Pertamina itu sudah menjadi bahan pengeruan kepenguasa Dari dulu ya. dari dulu sampai sekarang. Dan mungkin kalau tidak segera berhenti, sampai yang akan datang tetap seperti itu. Nah, kalau sekarang kan lagi viral gitu ya yang jadi ya. Artinya kasus ini dibuka ke publik. Otomatis kan sebelum dibuka sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, Pak Prabowo kan mesti diizini kan, ini boleh nggak dibuka? Ini logika kita sebagai orang awam gitu kan ya. Dan Pak Prabowo kan mungkin ya udah buka aja biar semua masyarakat tahu gitu. Artinya ada harapan besar dengan sosok Pak Prabowo ini, komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan sekarang undang-undang untuk koruptor akan dihukum mati juga katanya sedang digodok. Nah, bagaimana yang Jati melihat hal ini? Kalau melihat pidatonya Pak Prabowo, ya seharusnya dilakukan. Berbicara masalah koruptor tidak harus yang di depan mata dan saat ini, sebelumnya pun harus diselesaikan. Tapi permasalahannya, nyalinya Pak Prabowo itu ada apa enggak? Nyalinya presiden yang ke-8 ini ada apa enggak? Kalau menurut saya, mohon maaf ini, nggak ada nyalinya. Karena apa? Karena proses dialektika politik negeri ini sudah seharusnya kembali ke titik nol dasar. Jadi nanti penguasa baru nanti di luar dugaan umum, karena beliau itu ketempatan wahyu, ya, ketempatan wahyu itu urusannya Sang Maha Kuasa. Nah, lalu beliau mungkin, khayalan saya menyatakan, mengingat selama ini hasil dari pemilihan umum justru menghasilkan satu politik ekonomi budaya yang semakin berantakan. Oleh karena itu, atas nama rakyat Indonesia dan demi cita-cita kemerdekaan leluhur, dengan ini lembaga politik seluruhnya kami bubarkan di negeri ini. Terwok itu. Partai politik maksudnya? Ya, partai politik ya, semua lembaga politik ya, MPR, DPR. Manusia itu jadi jual-beli semua. Karena sampai detik ini tidak ada manfaatnya, itu tidak ada sama sekali. Malah justru cenderung untuk mempertahankan undang-undang yang dia produksi karena mengenakan dia. Pertengsing dengan rakyat miskin, pertengsing dengan rakyat susah, dia tidak akan mikir. Bayangan saya seperti itu. Kalau dalam hal ini terus kemudian ada sebuah regulasi yang mengatur hukuman mati untuk para koruptor, itu menurut Eyang Jati gimana? Mungkin nggak diterapkan di Indonesia? Kalau diterapkan lebih bagus, karena di sini itu sok manusiawi, ya, sok manusiawi. Kita tiru negara yang sukses lah, Rusia, Cina, Kuba, Korea Utara, ya itu sukses. Pengaruhnya menakutkan seluruh dunia, tak gentar pada dia ya. Cina itu presidennya siapa itu? Xi Jinping. Siap-siap terbelah banyak itu.
koruptor tembak mati langsung, dan ini nanti kalau saya korupsi juga tergolong untuk saya, tembak kepala saya, tembak di lapangan daya, harus begitu. Negara ini negara besar, negara kaya raya, hanya kelompok-kelompok kecil, maaf ya, kelompok kecil menjadi Taipan yang selama ini ngerimut Indonesia. Jangan sampai Indonesia itu dipimpin seseorang yang kuat, tegas, dan tegar. Oleh karena itu, inilah peristiwa 65, Bung Karno itu harus diruntuhkan. Berturut-turut adalah orang-orang yang diatur oleh dia. Maaf, Jemiran itu kalau nggak salah namanya Jim Riyadi. 9 naga ya, yang selamanya ngatur Indonesia supaya hancur dan supaya rusak. Makanya diciptakan tawuran, diciptakan mabuk-mabukan, diciptakan segala macam bunuh-membunuh. Itu memang sengaja diciptakan. Coba pemerintah ini nggak pernah tentram dan tidak pernah ayem. Dan saya kembali ke semangat Singosari. Saya kenapa senang hidup di Singosari? Saya ingin getaran Prabu Kertanegara itu ada di darah daging saya. Apa sumpah beliau? Praktaikan Dharma Putra Nusantara, ingsun kan hamuti palapa. Lamun durung eka ing Nusantara, ing Tumasik sekarang Singapura, ing Johor sekarang Malaysia, ing Ternate masih provinsi kita, ing Gurun sekarang Australia. Nah, makanya akhir-akhir ini saya sering upacara meditasi di Surabaya di Eyang Patung Joko Dolok. Gak peduli orang mengatakan syirik musik, terserah. Negeri ini sudah tidak karu-karuan. Harus kembali, saya yakin spirit beliau, sukma beliau masih aktif melihat anak cucu yang tersiksa ini. Pada waktu dulu ada dari daratan utara datang ke sini, penggal anunya, telinganya, iki suratnya jawabannya, gak pulang. Itu artinya kan nantang. Lah, mimpin Indonesia tidak tegas, tidak kuat, tidak berani, janggal saja jadi pemimpin. Cuma nguntali harta rakyat dan NKRI aja tidak ada gunanya, itu sampah. Iya. Ini menarik sekali ya yang jadi. Kayaknya memang harus ada tindakan tegas gitu ya. Koruptor dihukum mati itu kayaknya supaya bikin jera gitu ya, Iya. bikin kapok gitu ya. Iya. Karena, aduh, ini masyarakat yang dirugikan, kita udah bayar pajak gitu kan, udah Iya. bayar pajak, aduh. Terus gimana yang Jati? Kan sekarang kayaknya yang jadi andalan Pak Prabowo itu kan Kejaksaan Agung gitu ya. Atau mungkin mengandalkan KPK juga sudah penuh dengan intrik-intrik politik, kepentingan ya. Kita tahu di dalam dunia kepolisian juga trust masyarakat berkurang gitu kan. Nah, aku lebih pengen yang Jati melihat masih ada harapan nggak ini dengan Pak Prabowo ini gitu. Terus kita sebagai rakyat apa yang harus dilakukan yang Jati gitu? Ya, soal Pak Prabowo kita tunggu berani pada nangani korupsi yang telah ada. Ya, Oke. minimal jelas mulut Jati Kusumo yang ngomong. Jokowi itu mbahnya bajingan. Nggak apa-apa, nggak usah diedit mas, nggak usah diedit. Karena apa? Karena saya tahu persis hidupnya dia, caranya dia merubah konstitusi, dan sebelumnya itu lembaga politik itu manusianya sudah dirubah, penjilat-penjilatnya semua. Dalam image dia apa? Supaya Gibran nanti lolos hukum masuk ke sana. Dari sisi politik dan umur kan tidak memenuhi syarat. Tapi lembaga politik sudah diatur lebih dulu. Nah, ini lebih bajingan dari bajingan ini. Ya toh. Nah, ini nanti kalau Mas Prabowo tidak berani ngutek ini, berarti Prabowo itu tabotan gendong Gibran. Padahal Gibran berangkatnya sudah abnormal dari sisi politik dan sisi hukum. Oke. Nah, terus yang saya tertarik dengan yang kan sering bikin upacara-upacara persembahan dan lain sebagainya tadi ya. Geser ya dari politik ke
apa tuh namanya, nilai-nilai kekayaan kearifan lokal bangsa kita yang kemudian mulai tergerus gitu ya, yang ya bahasanya ya, yang Jati mungkin sering menjumpai dikatakan sebagai syirik, musyrik dan lain sebagainya gitu. Tanggapan yang Jati bagaimana saat dibilang syirik, musyrik? Saya senang dikatakan syirik dan musyrik. Karena yang mengatakan itu orang yang sesat, tidak pasrah kepada Allah, ya. Saya masuk Ka'bah itu berkali-kali, ya. Kalau orang tahu Al-Quran, pergi ke sana itu takut karena diasap itu Al-Quran ada. Surat An-Anfal itu surat ke-8 ayat 35. Barang siapa pergi ke Baitullah dan berdoa-doa keliling, tak ubahnya orang bersiul dan bertepuk tangan. Mereka akan ku kufur dan rasakanlah asap dariku karena ku ingkar. Nah, ini makanya Rasulullah itu pergi dari Mekah ke Madinah, takut kalau murid-muridnya besok sesat semua. Itu sebabnya pindah ke Madinah. Saya masuk Goilok, pernah masuk Ka'bah berkali-kali. Waktu itu saya pergi ke sana pertama bareng dengan pimpinan NU, almarhum Pak Hasyim Musadi. Ya, Mas jangan masuk Mas, nggak boleh Mas, siapa sih ngelarang? Batu ya, batu. Di dalam saya ingin tahu dalamnya. Ternyata orang sana diluruskan oleh leluhur kita, seorang Brahmana dari Jawa Timur. Orang Jawa menyebut Brahmana, orang sana menyebut Ibrahim, orang Eropa menyebut Abraham. Bre itu apa sih? Bre itu wahyu. Seseorang yang dapat wahyu dari sononya sejak dulu. Lah wahyu itu tidak bisa dibeli. Wahyu itu tidak ada sekolahnya. Siapa saja negeri ini kalau nanti dapat wahyu pasti jadi seorang satria yang militan. Tukang tambal ban, wong ojek, karena leluhur itu masih aktif, sokmanya itu masih aktif. Karena apa? Doanya harus gak ono sing mandi deh. Nah kalau mati doanya COVID kemarin udah didoakan, COVID buktinya korbannya ya banyak gitu ya. Ini. Tapi ya, tadi saat kemudian yang Jati bilang bajingan segala macam itu, ada yang bilang yang Jati udah tua nggak takut disiksa kubur gitu nanti katanya. Gila, siksa kubur itu gimana sih ya? Saya pernah mati 2 kali, 3 hari. Tidak ada siksa kubur itu, tidak ada. Surga neraka itu di dunia sekarang ini. Ya. Kalau pikiran saya kenapa kok saya tuh masih menggebu-gebu terus ngikut politik, ngikut ini? Karena saya pengen mati di tiang salib. Apa sih tiang salib itu? Nabi yang tidak banyak cincong, ya. Jangankan kawin, pacaran tidak pernah. Entoh mati di tiang salib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, dijojoh ininya. Entoh tidak pernah ketemu dengan Allah Bapa. Ya Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka, karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Nah, jadi bumi ini mas, manusianya itu kurun waktu ke waktu itu hukumnya tese, antitese, sintese. Tahun 2000 keadaannya seperti itu. Makanya lahirlah ajaran seperti itu. Tahun 1000 keadaannya seperti itu, ada. Ini tahun 3000 itu ajarannya itu sudah ada. Nggak bertele-tele seperti ribuan tahun yang lalu, kuno itu. Yang umurnya sudah 80. Tapi pikiran saya untuk tahun 3000 yang akan datang. Oke. Nah, sekarang yang Jati, kita balik lagi ya tentang kasus yang tadi kita bahas di awal itu ya. Masyarakat kan merasa dirugikan dan kemudian ada ketidakpercayaan yang sangat luar biasa kepada pemimpin-pemimpin di Republik ini gitu ya. Dalam perspektif spiritual, apa yang menjadi akar penyebab seseorang terlibat dalam tindakan-tindakan pemalsuan, tindakan-tindakan yang korup, merugikan banyak orang, itu gimana ya? Ya karena gagal paham tentang Tuhan tadi. Sebab tahun 1974, Pancasila yang asli itu kan sudah diganti atas usul Amerika. Yang asli itu hanya 5K. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Dulu nggak sekolah pun ngapalnya gampang.
Makanya Pak Trik orang merebut Irian Barat, Bung Karno pidato, tukang ngarit, tukang ojek barang ngantri melok perang karena mendarah daging setelah dirubah oleh dua profesor, Nugrono Susanto Angkatan Darat dan Daud Yusuf, profesor sipil. P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu mana Pancasila itu? Ini nanti harus dikembalikan ke titik nol lagi, ya. Saya ini udah tua, dan karena saya itu fanatik dengan Nabi yang namanya Tuhan Yesus, meskipun KTP saya Islam berkali-kali ke Mekah, saya pengen mati di tiang salib. Artinya tubuh ini kalau berkorban demi kepentingan bangsa dijamin masuk surga. Kalau kepentingan agama, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga belum deh. Yang justru membuat kita saling perang, saling benci, ya itu karena itu membela kepentingan agama, dianggap agama yang paling benar. Tapi katanya teman-teman kalau gitu berarti yang jadi murtad dong, katanya gitu sih. Iya, murtad demi kebaikan tidak apa-apa, murtad itu istilah. Oh, istilah. Iya. Konsepnya orang. Iya, orang mau masuk rumah ini itu kan bingung, patungnya pirang-pirang, kersnya pirang-pirang, dopol-dopol kebul-kebul terus. Menyeramkan gitu ya. Iya. Makanya saya bagi tugas saya kemarin, adik saya itu membuktikan di daerah timur sana ada namanya Gunung Hiang. Gunung Hiang itu gunung Rengganis, ya. Itu puncaknya itu kalau kena sinar matahari itu kayak menyala kayak berlian gitu deh. Adik saya suruh buktikan ke sana, orang 3 kemarin dari Blitar, lalu pergi laporan ke sini, saya viralkan juga di YouTube biar semua tahu bahwa leluhur kita itu mempunyai teori dan ilmu yang tak terkalahkan di dunia. Misalnya tentang COVID. COVID itu 0,4, tapi getaran suara gong lur itu 0,8. Ya, bau kemenyan itu COVID itu tidak mau masuk, nggak mau datang. Oke. Iya, nggak tahu kenapa, ya mungkin karena udah alam ya. Nah kalau di sini nggak bakar kemenyan, dianggap musyrik, jamat sirik. Ya Arab itu kalau di jual 5 kilo belum tentu sebulan habis. Ya Arab itu 1 kontainer menyan itu, 1 kontainer.